Untuk sudut pandang yang pertama dulu, orang pertama satu ini ya. Orang pertama dibagi dua. Orang pertama utama, kemudian sampingan. Yang B dipandang orang ketiga, itu yang pertama maha tahu, yang berikutnya terbatas. Kita kembali ke plot. Plausibility. Ada yang masih ingat plausibility itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Kemasuk akalan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini kemasuk akalan. Kemasuk akalan dalam fiksi ya. Bisa saja secara realitas di dunia nyata itu tidak masuk akal, tetapi dalam fiksi itu bisa dianggap masuk akal asalkan ada peristiwa-peristiwa yang mendukung. Misalnya kalau dalam uh, film Spider-Man itu Peter Parker bisa nempel-nempel di gedung, bisa berayun-ayun di gedung, itu masuk akal dalam fiksi karena ada peristiwa ketika di laboratorium dia digigit oleh laba-laba sehingga diceritakan bisa mempunyai kemampuan seperti laba-laba. Itu namanya kemasuk akalan. Dan surprise, ini kejutan. Nah, fungsi kejutan dalam fiksi itu untuk menarik perhatian pembaca, dalam arti begini, kalau fiksinya itu banyak kejutannya, otomatis pembaca akan terus membaca fiksi tersebut sampai akhir. Kalau tidak ada kejutan dalam tiap peristiwa, itu bisa saja si pembaca hanya sampai pada setengah bacaannya, tidak mau meneruskan sampai akhir. Dan suspense. Suspense. Ada yang masih ingat suspense ini apa? Ketidaktentuan atau Oke, misteri. ya ketidaktentuan. Ketidaktentuan. Oke, jadi kalau dalam fiksi ketidaktentuan itu justru bagus ketika si pembaca menebak-nebak endingnya, tetapi ketika membaca sampai akhir apa yang ditebak itu meleset. Nah, itu berarti fiksinya bagus. Jadi ada ketidaktentuan dalam cerita tersebut. Ini bisa diibaratkan dengan sebuah berita ya, ketidaktentuan itu. Kalau dalam berita itu kan kalau ada kejadian news is apa, lupa saya, is bad news kalau tidak salah. Nah, ini hampir sama dengan kemungkinan besar fiksinya bagus.
Kemudian yang terakhir pada plot unity kesatuan. Jadi antara peristiwa 1, 2, 3, 4 misalnya di sini menjadi satu kesatuan. Puncak konflik tidak mungkin ada tanpa ada pengantar di sini. Kemudian penyelesaian tidak mungkin ada tanpa ada suatu masalah yang diselesaikan. Unity. Berikutnya ke tokoh utama. Ini baik cerpen maupun novel pasti ada tokoh utamanya. Nah, yang membedakan cerpen dan fiksi, kalau dalam cerpen dan novel, kalau novel biasanya tokoh utamanya ini juga merupakan tokoh kompleks. Tokoh utama juga tokoh kompleks. Karena apa? Di sini tokohnya mempunyai gambaran seperti pada dunia nyata. Maksudnya kalau tokohnya manusia ya di situ karakternya seperti manusia asli. Misalnya kalau manusia itu biasanya tidak mungkin hanya mempunyai satu sifat. Misalnya orang yang jujur terus, orang yang bahagia terus, orang yang pintar terus, orang yang jahat terus. Nah, tidak seperti itu. Kalau tokoh dalam novel, orang yang jahat bisa saja nanti menjadi baik, ataupun kebalikannya, orang yang semula baik ketika ada peristiwa tertentu di situ yang mempengaruhi perkembangan tokoh, maka bisa saja nanti pada endingnya si tokoh tersebut menjadi tokoh yang jahat. Kemudian dua tokoh sampingan ini hanya sebagai pemanis ya, tetapi dalam artian di sini tokoh sampingan ini tidak sekedar ditampilkan, tetapi di sini mempengaruhi perkembangan alur dan tokoh. Dan yang ketiga, tokoh kompleks, ini seperti ini tadi penjelasannya. Kemudian tokoh sederhana. Tokoh sederhana ini biasanya pada cerpen, ya. Kalau tokohnya baik ya baik, tokohnya pendendam ya pendendam terus, tokohnya suka gosip ya suka gosip terus. Nah, itu namanya tokoh sederhana. Nah, kalian nanti kan mencoba membuat kerangka cerpen ya. Jadi mungkin dari jenis tokoh itu mungkin yang kalian pakai hanya ini, mungkin tokoh sederhana dan sampingan. Tokoh utama juga ya, utama tapi utama yang sederhana. Berikutnya ke latar tempat. Ini mudah, di mana misalnya di mana apa saja. Nah, di mana ini tempat apa saja, benda-benda yang ada di sekitar tempat tersebut. Misalnya latar tempatnya, misalnya membuat cerpen tentang Sultan Syahrir misalnya, ini Sultan Syahrir misalnya, dia ketika itu berada di kamar, misalnya di kamar ini menjelang proklamasi, misalnya di situ dia sedang mendengarkan siaran radio dari luar negeri, maka yang dimaksud apa saja ini misalnya radio dan lain-lain. Oke, untuk waktu bisa pukul berapa, bisa
pagi, siang, malam, dan lain-lain, bisa tahun, bisa juga musim, misalnya kemarau, dan lain-lain. Kemudian untuk sosial, sosial ini eh, biasanya terkait dengan budaya, tidak bisa dipisahkan. Sosbud, sosial budaya. Misalnya kalian ingin membuat cerpen tentang Ki Hajar Dewantara, maka di situ ada latar sosial yang kuat. Kalau Ki Hajar Dewantara, misalnya dia seorang bangsawan. Dari bangsawan ini ternyata mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan tokoh tersebut kemudian mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara dan seterusnya. Berikutnya sudut pandang orang pertama, utama dan sampingan. Untuk yang utama, ini biasanya tokohnya juga tokoh utama yang pakai sudut pandang utama ini. Ini antara sudut pandang utama dan sampingan ini sama-sama aku yang dipakai. Nah, bedanya untuk yang sudut pandang orang pertama utama ini lebih dominan. Jadi misalnya dalam persen, misalnya cerpen itu 100%, maka sudut pandang orang pertama utama itu bisa lebih dari 50%. Kemudian untuk yang sampingan ini kurang dari 20%. Kemudian sudut pandang orang ketiga, yang pertama maha tahu, yang kedua terbatas. Antara maha tahu dan terbatas ini pakai kata ganti persona dia ataupun nama orang, nama tokoh. Nah, bedanya kalau maha tahu mengetahui apapun. Contohnya, misalnya mengetahui peristiwa-peristiwa, mengetahui karakter tokoh lain, kemudian mengetahui perasaan tokoh, dan lain-lain. Pokoknya dia mengetahui segalanya. Kemudian untuk yang terbatas, ini yang terbatas, apa yang diketahui oleh ketika kita memakai sudut pandang orang ketiga terbatas, si dia ini yang diketahui itu hanya sebatas panca indera. Misalnya yang bisa dilihat, misalnya dia menggambarkan tokohnya bernama Karno, maka deskripsi tokohnya misalnya Karno bertubuh tinggi besar dan lain-lain. Dan misalnya yang bisa didengar, misalnya ada tokoh itu tadi ya, Syahrir misalnya. Ini pendeskripsiannya, Syahrir mendengar berita dan lain, ataupun misalnya
model deskripsinya seperti ini. Suara desingan peluru. Menjadi makanan sehari-hari para pejuang, misalnya seperti ini. Kemudian ada lagi pakai simbol, kemudian gaya bahasa. Tapi saya ingin mengajak kalian untuk mencoba membuat kerangka cerpen menggunakan 4 ini saja: plot, tokoh, latar, dan sudut pandang. Nanti kalau kalian ini sudah lancar, bisa kalian kembangkan sendiri dengan menggunakan gaya bahasa. Oke, kita lanjut membahas ini. Ketika menulis sebuah fiksi, itu bisa diawali dari mana saja. Yang pertama, dari tokoh. Jadi kalian sudah punya gambaran tokoh, baru kalian nanti merumuskan sendiri. Misalnya tokoh 1, nama siapa, usia berapa, karakternya bagaimana, pendidikannya bagaimana, dan lain-lain. Tokoh 2 bagaimana, dan selanjutnya baru nanti tokoh-tokoh ini kalian rangkai menjadi sebuah cerita. Yang kedua, setelah tokoh, peristiwa. Nah, di sini misalnya kalian ingin membuat cerpen tentang misalnya peristiwa menjelang kemerdekaan. Maka di sini kalian menyusun timelinenya. Yang pertama itu apa dulu, yang kedua apa, tiga apa, sampai terakhir kemerdekaan. Nah, dari timeline ini kalian boleh menyusunnya urut 1, 2, 3, 4, boleh mengacaknya. Misalnya yang 3 dulu diletakkan di awal, jadi 3, 1, 2, kemudian baru keempat. Berikutnya yang ketiga itu dari ini, amanat atau misalnya nilai moral biasanya. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit, kalian skip aja, kalian pakai yang tokoh dan peristiwa. Contoh ya, yang amanat ini misalnya kalian menentukan amanat, misalnya amanatnya adalah misalnya perjuangan terberat adalah dari buta huruf. Misalnya ini amanat yang ini kalian buat cerpen. Nah, dari sini kesulitannya adalah yang pertama kalian harus punya wawasan yang luas. Dalam artian begini, ketika kalian menentukan ini yang akan dibuat cerpen, maka kalian ketika punya wawasan luas, misalnya kalian mengaitkan, peristiwa yang terkait dengan ini, misalnya seperti yang kalian sudah tonton kemarin, misalnya di sini Ki Hajar Dewantoro, berarti kalian
nanti tokohnya seperti Ki Hajar misalnya, Ki Hajar. Kemudian misalnya amanat yang ingin kalian buat cerpen misalnya misalnya ini apa, menaati, kok menaati, misalnya menaati perjanjian yang sudah disepakati misalnya. Nah di sini misalnya kalian kira-kira apa ya yang mirip ini, misalnya kalian pakai yang peristiwa yang Pangeran Diponegoro misalnya. Pangeran Diponegoro meskipun dia tahu Belanda akan berkhianat, tapi dia tetap datang meskipun akhirnya Pangeran Diponegoro juga ternyata memang dijebak oleh Belanda, misalnya seperti itu. Dan kesulitan yang kedua adalah setelah ini tantangan ya, bukan kesulitan. Tantangan kedua, yang pertama tadi kalian harus punya wawasan yang luas. Yang kedua adalah kalian harus pandai menghubungkan banyak peristiwa. Nah, jadi ketika cerpen udah menentukan peristiwa ini, nah kalian tantangan berikutnya menghubungkan banyak peristiwa agar menjadi tadi kesatuan, ada unity-nya. Kemudian kalian selain itu kalian harus bisa ini ngulik, mencari bagaimana agar menarik, karena perbedaan fiksi dengan fakta sejarah itu, fiksi ada proses kreatif, bagaimana kalian nanti menempatkan surprise atau suspense. Mungkin bisa saja ketika kalian ada kreasi dari kalian, ada imajinasi, mungkin nanti Pangeran Diponegoro, kalau ini ya contohnya ya, Diponegoro di situ, mungkin akhirnya Diponegoro malah yang menjebak Belanda. Itu bisa saja terjadi, namanya kemasuk akalan yang berdasarkan cerita dari peristiwa-peristiwa yang kalian susun. Yang penting dalam peristiwa fiksi tersebut logis. Itu bisa saja akhirnya Diponegoro yang menang melawan Belanda, itu bisa saja. Kemudian tantangan yang terakhir ketika yang ini amanat tadi adalah ini yang juga tantangan berat. Jadi menyampaikan sesuatu nilai moral yang berupa amanat ini, sebaiknya itu yang bagus itu tidak secara langsung ya, tidak seperti ini. Perjuangan terberat adalah memberikan tidak langsung seperti ini, tapi bagaimana kalian menyembunyikan pesan tersebut dalam dialog antar tokoh, ataupun bagaimana tokoh tersebut menghadapi masalah seperti itu tantangannya. Oke, saya ingin menyampaikan ini saja, mengingatkan kembali ya, tentang sedikit struktur intrinsik fiksi, prosa fiksi.
Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya mau lanjut tugas kalian siang ini ya. Tugasnya mencoba cerpen sejarah. Nah, untuk tugas pada siang hari ini tidak perlu dikumpulkan. Tidak perlu dikumpulkan. Pertimbangan saya yang pertama, saya ini yakin bahwa setiap siswa itu unik. Jadi tidak semua siswa itu suka sastra, tidak semua siswa suka menulis. Yang perlu saya tekankan adalah kalian sebaiknya mencoba membuat kerangka cerpen, dalam artian agar kalian punya pengalaman menulis. Silahkan dicoba. Dan untuk pertimbangan berikutnya, kalian sedang banyak tugas dari mapel lain yang mungkin harus dikumpulkan atau kemudian ada ulangan. Jadi semoga tugas siang hari ini tidak memberatkan kalian. Tugas hiburan saja ya ini ya. Silahkan kalian coba membuat kerangka cerpen. Nah, saya sudah sedikit ngulik aplikasi untuk menulis ini, namanya Novelis. Silahkan nanti kalian download aplikasinya. Ini saya putarkan tutorial aplikasi Novelis. Silahkan kalian simak.
Oke, itu tadi tutorial singkat tentang aplikasi Novelis. Silahkan kalian coba sendiri dan tulis kerangka cerpen kalian. Nah, yang menarik di sini, misalnya harus suka nonton drakor, itu kalian pasti ada tokoh-tokoh tertentu, misalnya yang karakternya ini disukai penonton, ada tokoh yang dibenci, ada tokoh yang menyebalkan. Nah, kalau pakai aplikasi ini kalian bisa membuat sendiri tokoh dalam imajinasi kalian, tokoh yang disukai, yang dibenci, karakternya itu bagaimana, modelnya bagaimana. Kemudian kalian bisa membuat alur cerita sendiri. Nah, inspirasinya bisa saja dari teman sekelas kalian. Kalian ada beberapa teman yang kalian amati, karakternya gini-gini, kemudian kalian tulis menjadi cerpen. Silahkan kalian coba sendiri di rumah. Ini tugas tidak perlu dikumpulkan, tapi sebaiknya kalian mencoba menulis cerpen menggunakan aplikasi ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri meeting pada siang hari ini? Talia Sari, tanya nggak Talia Sari? ya udah tanya deh Pak. Apa? Silahkan. Kalau yang sudut pandang itu misalkan dari yang orang ketiga maha tahu terus tiba-tiba berubah jadi terbatas gitu tuh mungkin atau tidak Pak? Oh, itu tidak mungkin. Kalau maha tahu itu tidak mungkin jadi terbatas, kecuali nanti beda chapter, bisa saja nanti ada sudut pandang terbatas. Tapi ketika dia sudah maha tahu kemudian berubah jadi terbatas, itu tidak mungkin. Tapi dalam artian begini, untuk yang maha tahu dia juga bisa yang panca indera tadi, panca indera plus lain-lain. Jadi maha tahu ini di atasnya terbatas. Kalau yang kamu maksud adalah misalnya ketika saya menggambarkan perasaan tokoh, kemudian di situ menggambarkan fisik tokoh, yang fisik tokoh itu kan terbatas. Padahal yang tadi maha tahu itu bisa saja. Tapi kalau dipisahkan secara rigid ini berbeda. Tapi kalau dalam artian maha tahu itu bisa menceritakan dengan sudut pandang terbatas, itu bisa. Begitu Talia Sari. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. MIPA 2, Zamzami. Mau tanya enggak Zamzami? Tidak, Pak. Oh, sing semangat toh Zamzami. Ini udah jam ngantuk gitu loh, Pak. Oke ya, udah. Saya akhiri meeting pada siang hari ini. Selamat mencoba membuat kerangka cerpen ataupun novel. Siapa tahu ada salah satu dari kalian nanti yang jadi penulis novel terkenal. Oke, jangan lupa membaca. Tetap semangat ya. Saya akhiri meeting pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.